Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Ajrumiyah, Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Ajurrum rahimahullahu taala. Pembahasan sekarang adalah pembahasan tentang al-masdar. Atau kalau dalam kitab lain atau dalam istilah lain biasanya disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nanti kita jelaskan. Faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin. Babul masdari. Bab masdar. Jadi bab ini menjelaskan tentang masdar atau maf'ul mutlak. Al-masdaru utawi masdar huwa ya al-masdaru iku al-ismu isim al-mansubu kang nasab. Masdar adalah isim mansub, isim yang nasab. Alladzi yaji'u kang teko apa al-masdaru salisan ya kelawan kang kaping telu fi tasrifil fi'li ing dalam tasrif fi'il. Alladzi yang mana yaji'u masdar itu datang salisan pada urutan yang ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il dikasih keterangan di situ tasrif fi'il istilahi. Kalau dikenal biasanya tasrif fi'il istilahi. Jadi yang menyamping ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, itu yang ketiga itu masdar. Ya. Nahwu utawi contone iku dzaraba lafat dzaraba yadribu dorban. Baik. Mana masdarnya? Dorban itu. Ya. Wa huwa lan utawi al masdar iku kismani rong bagian. Lafdziyun rupane lafzi wa maknawiyun lan maknawi. Dan masdar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lafat secara lafat ya. Yang kedua adalah maknawi. Fa'in ya. Fa'in mongko lamun wafaqa nyocoki apa lafdhuhu lafate masdar. Lafdhu fi'li ing lafat fi'ile masdar. Fahuwa mongko lafat ya. Fahuwa mongko utawi lafat ya. Utawa mongko utawi kisim iku lafziyun lafzi masdar lafzi ya. Nahwa ing dalam contone qatluhu lafat qatluhu kotal tuhu ya. Iya nang kene aku ndelok HP soalé gak ketok. Kotal tuhu wis mateni sapa ingsun hu ing wong qatlan ing dalam pembunuhan gitu ya. Jadi fa'in wafaqa jika mencocoki lafdhuhu lafat dari satu kata ya dengan lafat fi'ilnya maka itu disebut masdar lafzi. Contohnya qatal tuhu qatlan. Masdarnya cocok dengan fi'ilnya. Ya, masdarnya cocok dengan fi'ilnya. Qatala yaqtulu qatlan ya. Itu disebut lafzi karena podo ya. Terus wa in lan lamun wafaqa nyocoki makna fi'lihi wa in wafaqa lan lamun nyocoki apa lafat makna fi'lihi ing makna fi'ile lafat duna lafzihi selain lafati fahuwa mongko utawi kisim iku mang maknawiyun maknawi. Jadi kalau wa in wafaqa makna fi'lihi kalau lafat tadi masdarnya tadi mencocoki maknanya, bukan cocok di lafadznya, bukan qatal yaqtulu qatlan. Ya. Duna lafzihi bukan lafadznya. Jadi katanya beda, cuma maknanya sama gitu maksudnya. Fa huwa maknawi, maka disebut maknawi. Ya. Nah, ing dalam contone ing dalam arai jalastu. Ya. Jalastu saya duduk qu'udan
sebenar-benar duduk. Ya. Jalasa yajlisu artinya duduk. Qa'ada yaqudu, qu'udan artinya juga duduk. Tapi di situ nggak pakai julusan, jalasa yajlisu julusan. Tapi di situ pakai masdarnya pakai qu'udan. Ya, meskipun qu'ud ini maknanya sama dengan jalasa. Tapi di situ pakai qu'ud, maka qu'ud ini disebut masdar maknawi karena dia sama secara makna bukan secara lafadz. Ya kan yang ini qa'ada yaqudu dari qa'ada yaqudu. Kalau yang jalasa tadi kan jalasa yajlisu. Beda lafadz tapi sama makna. Wa lan kumtu wukufan. Contohnya yang kedua, kumtu artinya aku berdiri, wukufan dengan sebenar-benar berdiri. Sama-sama berdiri tapi satunya pakai qoma yaqumu, satunya waqafa yaqifu. Beda lafadz tapi sama makna. Wa ma asbaha dzalika ya, dan yang semisal itu. Baik, sekarang kita jelaskan dengan yang di papan. Tolong sama pasang enggak? Kelihatan? Atau kurang miring, Rono miring? Enggak. Sudah ya. Sekarang bahas tentang masdar. Atau biasanya kalau dalam kitab lain diistilahkan dengan maf'ul mutlak. Ya, al-masdaru atau al-maf'ul al-mutlaqu. Baik. Secara arti apa yang dimaksud dengan masdar? Masdar adalah isim mansub yang datang salisan dibentuk ketiga dalam tasrif. Ya, ini di buku tasrif ya. Fi'il. Ini kasih kurung tasrif istilahi yang menyamping ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan yang itu. Jadi dia adalah isim nasab yang datang dibentuk ketiga. Maksudnya yang datang itu apa? Yaitu yang wujudnya ya adalah bentuk ketiga dari tasrif fi'il, yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan yang ketiga itu. Maka mengetahui kita dari sini ada dua hal. Yang pertama, maf'ul mutlak atau masdar ini ya. Maf'ul mutlak atau masdar ini harus apa? Harus mansub. Yang kedua, harus isim masdar. Yaitu yang ketiga, walaifu fa'lan. Enggak boleh pakai fa'ilun, fa'ilan misalnya atau maf'ulan. Pakai wazan yang itu, tidak bisa jadi maf'ul mutlak kalau gitu. Ya. Nah ini kalau dalam kitab baginya cuma ini aja. Tapi kita coba kita bahas yang lebih luas. Oke. Ini dibagi menjadi dua bagian ini ya. Oke. Bagian yang ini itu pembagian yang disebutkan dalam kitab, yaitu pembagian lafzi dan maknawi. Kalau yang ini pembagian fungsi.
maf'ul mutlak itu apa? Buat apa gitu? Masdar itu buat apa? Maf'ul mutlakah? Kita sebut maf'ul mutlak aja ya. Buat apa gitu? Tip. Sekarang kita bahas yang sama dengan yang di kitab. Yang pertama adalah lafzi, yaitu yang mencocoki ya. Yang cocok antara fi'il dan masdar dalam lafadznya. Dalam artian ya di tasrif itu, kalau qoma yaqumu berarti kiaman. Kalau apa misalkan misalkan jala saya jelisu julusan, seperti itu. Kalau yang ini yang cocok antara fi'il dan masdar dalam makna. Makna itu arti, bukan lafadz. Contohnya sekarang, kalau yang lafzi, jalasa. Nah, ini kan dari fi'il apa? Jalasa, kan gini. Kan fi'il ini artinya, aslinya. Kita ngomong jalas tu julusan. Saya sudah duduk dengan sebenar-benar duduk. Ini yang disebut maf'ul mutlak, tandanya mim ta. Ya, tandanya mim ta. Rumus jawanya ke lawan. Jalas tu wis lungguh sapa ingsun julusan kelawan sak temene lungguh. Dadi nek muni kelawan, maf'ul mutlak. Iya, masdar atau maf'ul mutlak kan ini. Kita sebut masdar atau maf'ul mutlak apa. Atau lebih cocok biasanya sebenarnya enak disebut maf'ul mutlak. Lebih enak ini. Jadi kita sepakat ya, sebut maf'ul mutlak saja. Gitu. Sebut maf'ul mutlak saja. Nanti kalau pakai rumus juga maf'ul mutlakin. Jadi maf'ul mutlaknya itu menggunakan masdar yang sama dengan fi'il secara lafadz. Jala saya jelisu julusan, bukan jalsan. Loh, kalau di nek kudune kan fa'ala fulu fa'lan. Kenapa kok julusan enggak jalsan? Nah, itu dari simai. Dari ngrungokno ngarap. Wong Arab ngomongi julusan enggak jalsan. Nah, berarti wazan yang ada di tasrifan itu tidak semua harus seperti itu. Tapi itu kaidah secara umum. Kalau yang disebut secara umum itu pasti ada pengecualian. Itu. Jadi kalau yang di pengecualian ini nggak bisa dari pakai tasrifan itu. Tapi dari mana? Ya dihafalno. Itu. Kamus. Bisa lihat kamus Munawir, kamus Yunus. Nah, itu pentingnya kamus juga. Ahsan kalau sampean punya kamus. Ya, beli kamus. Jadi supaya tahu masdarnya. Biasanya kalau di kamus itu langsung disebut. Gini misalkan. Atau ada yang punya aplikasi Mujama'ani? Coba lihat. Yang terjemah Arab-Arab ya. Oh ya nggak apa-apa. Coba lihat. Jalasa ya jelisu. Ya fa'ala yafilu kan. Nah biasanya gini kalau di kamus itu. Julusan. Gini. Ini bentuk mudhari', ini bentuk madi. Ini yang ketiga ini masdar. Nah biasanya masdar itu lebih dari satu. Biasanya wa gitu. Masdar lain, bentuk lain itu. Jalas tu julusan. Nah sama. Jalas tu julusan ini juga berasal dari jalasa. Satu akar kata. Kalau maknawi itu maknanya sama, cuma masdarnya, maf'ul mutlaknya bukan berasal dari akar kata fi'il tersebut. Dia pakai jalasa. Akar katanya apa?
jalasa. Qu'udan ini masdar dari akar kata qa'ada. Jalasa yajlisu, ini qa'ada yaq'udu. Maka di sini maf'ul mutlaknya bukan berasal dari akar kata jalasa, tapi maknanya sama. Kalau nerjemah juga diartikan sama. Jalastu wus lungguh sapa ingsun qu'udan kelawan sak temene lungguh. Ini julusan, ini qu'udan, beda. Tapi maknanya itu yang disebut maknawi, yang cocok antara fi'il dan masdar dalam makna, bukanlah lafadz. Dalam artian bukan lafadz, tidak diambil dari akar kata fi'ilnya, tapi akar kata fi'il lain. Nah, fungsinya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Nah, saya ini fungsinya. Kita bahas fungsi di sini. Fungsi, ya. Terus gawe opo, gitu ya. Tadi saya baca. Nah, ketika saya baca tadi, sama ngrungokno, al-ismu iku isim al-mansubu kang mansub, alladzi kang ya alladzi yaji'u kang wis teka apa isim mansub, salisan kelawan kang kaping telu. Kelawan berarti sini apa? Maf'ul mutlak. Ya. Loh, Ustaz kok enggak pakai sak temen nih? Memang kan. Nah, di situ adalah kita harus tahu fungsinya. Fungsinya maf'ul mutlak buat apa? Yang pertama dia buat taukid. Itu taukid. Yang kedua untuk bayanun nau'. Yang ketiga untuk bayanul adat. Iki adat ya. Tulisannya rada elek. Apa yang disebut taukid? Taukid untuk penekanan. Kayak ngene-ngene iki penekanan. Ya. Contohnya jalastu julusan. Ini penekanan. Maka nih kalau penekanan dikasih sak temen nih lungguh. Kalau bayanun nau' sekarang, ini taukid ya, paham ya saudara? Untuk menjelaskan jenis, bentuk, ya jenis atau bentuk gitu ya. Contohnya saya taruh sini ya. Ini contohnya ini contohnya ini. Menjelaskan jenis atau bentuk. Misalkan carikan contoh sini. Mana? Mang buku mangke. Monggo iki. Contohnya jalastu amama apa artinya? Amamal ustad julusa muaddabi. Tak tahu aja nih ya.
mu'addabi. Amamah di depan. Ustadz. Duduknya ini orang beradab. Orang yang beradab. Maka ketika kita baca ini, kita bacanya jalastu lungguh sapa ingsun amamal ustadz ing ngarepe ustadz julusal muaddabi kelawan lunggune wong kang beradab. Maka di sini dia kelawan, iya, maf'ul mutlak. Tapi dia bukan sedang menjelaskan tentang penekanan, tapi menjelaskan tentang model atau jenis dari fi'il tersebut. Saya duduk di depan ustadz dengan cara duduk orang yang beradab. Nah, itu ya. Dengan cara duduk orang yang beradab. Ya. Yeah. Contohnya lagi misalkan Doroba Zaidun, ya gitu ya. Zaid maneh gitu ya. Enggak apa-apa lah. Sakno Zaid. Al-kalba Dorbat ta'dzib. Ta'dzibi. Ta'dzib apa artinya? Penyiksaan gitu ya. Doroba wis mukul sapa? Zaidun Zaid al-kalba ing asu dorbat ta'dzibi kelawan pukulan nyiksa. Maf'ul mutlak. Ini apa Zaid? Jadi apa Zaid posisinya? Fa'il. Kalb jadi apa? Maf'ul. Ya. Fa'il dari fi'il dzaraba. Jadi dia sedang menjelaskan jenis atau bentuknya dari fi'il tersebut. Itu. Yang ketiga adalah bayanul adad, menjelaskan jumlah. Nah, ketika apa? Ada yang tanya? Enggak ada. Maka ketika saya tadi baca ini maf'ul mutlak, maka saya sedang menjelaskan tentang bayanun nau. Dia masuk ke bayan nau. Ya. Sekarang menjelaskan jumlah. Menjelaskan jumlah dari kata kerja tersebut. Berapa kali yang dilakukan gitu loh. Ini aku mangan ping telu. Nah, berarti ping telu ini mang jadi maf'ul mutlak. Bayanul adad ini menjelaskan jumlah kegiatan atau fi'il. Jumlah terjadinya gitu ya. Fi'il. Contohnya contohnya sholaitu ini kurang ya. Sholaitu fil yaumi dalam satu hari gitu ya. Khamsa sholawatin. Misalkan nggak bisa. Kenapa? Karena harus menyertakan masdar. Ya. Kalau marroh, sholaitu fil yaumi khamsa marroh. Mana ininya? Apa namanya? Mana masdarnya? Nggak ada masanya. Tapi kalau khamsa sholawatin
ya khamsa sholawatin, maka dia masih ada kemungkinan maf'ul mutlak. Harus menjadi itu ya, mudhaf itu ya. Apa? Atau gini? Enggak harus menjadi maf'ul. Misalkan ini contoh pertama ya. Contoh kedua misalkan Dorobtu Zaidan Dorbataini. Yang ini Sholaitu fil yaumi khamsa sholawatin. Yang ini dorobtu Zaidan dorbataini. Iya. Yang ini sholaitu saya sholat ya. Sholaitu wong sholat sapa ing esun fil yaumi ing dalem sedina khamsa sholawatin kelawan 5 sholat. 5 sholatan. Kalau ini dorob tu wis mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid dorbata ini kelawan 2 pukulan. Dorbata ini kenapa enggak pakai dorbata nih? Karena dia harus mansub. Sedangkan ini 2 isim mutsanna. Mansubnya dengan apa? Ya. Sampai sini aja penjelasan. Ada penjelasan. Ada pertanyaan? Mudhof ilaihnya ini. Harus disebutin itunya. Iya, supaya kelihatan. Supaya kelihatan bentuknya gitu. Ini enggak ada ininya ya. Jadi dorban gitu kan ya. Ya jadi takkid ya. Jadi taukid. Dorban syadidan gimana bisa? Dorban syadidan. Ulangi keras. Dorban Syadidan. syadidan. Nah, bisa. Dorban syadidan. Kenapa pakai tanwin nasab syadidan? Karena dia sifatnya dorban. Oh, jadi sifat ya. Jadi sifat. Dorban syadid. Misalkan ini. Dorban syadidan. Yang atasnya itu kok dorban. Iya, karena dia bentuknya mudhof ilaih. Kalau ini sifat mausuf. Tapi ini maf'ul mutlaknya gitu loh. Ini ya permainan kata saja gitu. Aslinya yang fokusnya ya ini gitu loh. Yang penting ini bisa menjelaskan bagaimana bentuknya gitu loh. Bagaimana bentuk fiilnya ini gitu loh. Yang penting itu. Berarti kan dengan gitu. Dengan pukulan. Ya kalau bahasa Indonesia itu gimana? Iya, bahasa Indonesianya. Iya. Dengan pukulan yang keras. Apa gitu? Iya. Makanya kalau bahasa Jawa diterjemahkan kelawan. Kelawan itu apa nih di bahasa Indonesia? Dengan ya, dengan. Kelawan dengan. Karena kelawan itu nanti kalau bi juga pakai kelawan, bi. Ini juga kelawan. Berarti nanti mas tadinya itu nanti harus ngikuti kalau doroba itu berarti nanti belakang juga pakai kata-kata yang satu akar dengan doroba tadi. Setelah itu berarti nanti yang salawatin nanti harus seakar dengan salawat itu tadi. Iya, seakar. Nggak bisa kayak yang Tuh, ya bisa kalau ini. Kalau terserah bentuknya saja. Kalau mau maknawi ya silakan bentuk maknawi. Misalkan ini ganti. Jalastu amamal ustadzi qu'udal mu'addabi. Bisa, qu'ud.
Nah, nanti dia masuknya maknawi. Jalas terus misalkan qu'ud bisa. Karena artinya sama. Cuma yang artinya sama. Yang membedakan ini kalau gitu masdar maf'ul mutlak lafzi karena lafadznya sama dengan fi'il. Kalau yang ini maf'ul mutlak maknawi karena lafadznya tidak sama dengan fi'ilnya. Tidak seakar kata. Pokoknya masdar. Iya, pokoknya masdar bentuknya. Nah, ini kan masdar sholla yusalli sholatan. Jamaknya sholawat. Masdar itu apakah kalau yang asli kan lafaz ya. Maksudnya kalau maknawi itu mungkin kata dari kata lain gitu. Iya, dari kata lain. Kata lain. Dari kata lain. Cuma artinya sama. Semua masdar itu mempunyai kata lain gitu. Kayak misalnya doroba. Apa namanya? Maknanya gimana? Apakah ada? Maksudnya dari kata lain itu yang maknanya sama. Sinonimnya. Selama kata itu punya sinonim, boleh pakai sinonimnya. Kalau kata itu nggak ada sinonimnya ya nggak bisa. Misalkan apa ya? Kata yang nggak ada sinonimnya apa? Kalau bahasa Arab tuh banyak sinonimnya misalnya. Hah? Patah. Maksurun ya misalkan. Patah yang apa gitu kan. Nah, pokoknya intinya gitu. Jadi kaidahnya, selama dia ada padanan katanya, boleh pakai padanan kata itu. Tapi kalau nggak ada padanan kata, nggak bisa. Kalau memukul apa padanan katanya? Mengantem. Kalau memukul nggak ada padanan katanya kan ya? Memukul. Ya, nggak ada padanan kata. Tapi kalau duduk dalam bahasa Arab ada. Jalasa ini duduk, kok ada juga duduk artinya. Ya kalau doroba nggak ada padanan katanya dalam bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia pun nggak ada. Kalau duduk kan nggak ada kalau bahasa Indonesia. Duduk nggak ada padanan kata. Kalau bahasa Arab ada. Jalasa kok ada. Ya. Duduk. Ya kalau bahasa Jawa lungguh gitu ya. Ngelempong, ngelesot, ngeleset. Bahasa Jawa, oke. Jalasa, lungguh, lenggah gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan ditulis. Ya, stop.